Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Dermawan dengan NIM 6421244. Yang terhormat dosen pengampu metode kuantitatif Ibu Rani SPD MM serta teman-temanku semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul pengaruh kepemimpinan, loyalitas, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pegawai PT Pegadaian Jakarta Selatan. Ruang lingkup. Penelitian ini berlokasi di PT Pegadaian Jakarta Selatan. Karyawan PT Pegadaian menjadi subjek penelitian ini. Penelitian ini memiliki periode waktu dari 1 Juni sampai 31 Juli. Objek penelitian yang akan diteliti adalah pengaruh gaji, kompensasi, dan pengembangan karir terhadap kepuasan PT Pegadaian Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah responden 100 orang. Hasil data diperoleh dan dihitung menggunakan aplikasi SPSS 23. Gap Research. Di sini yang pertama ada Johannes Dikale, John E.H.J. tahun 2022, gaya kepemimpinan, disiplin, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Andreas R.P. Sili Tauga tahun 2023. Hasil penelitian ini menyatakan variabel disiplin kerja, gaya kepemimpinan, loyalitas, dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Ludi Amijaya tahun 2023. Loyalitas, kedisiplinan, dan kepemimpinan berpengaruh secara parsial dan simultan secara positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Imaniar Ilmi Karyasa tahun 2022. Gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Rumusan masalah. Masalah A. Apakah kompensasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian? Masalah B. Apakah kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian? Masalah C. Apakah kompensasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian? Masalah D. Apakah loyalitas kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian? Tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, pengaruh loyalitas terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian. Yang kedua, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian. Tiga, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian. Yang keempat, faktor loyalitas kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian. Indikator X1. Trevino tahun 2023. Kepemimpinan etis yaitu mendefinisikan kesuksesan melalui hasil dan proses mendisiplinkan karyawan yang melanggar etika dan membuat keputusan yang adil dan seimbang. X2 menurut Gavelulu Bers tahun 2022, loyalitas adalah hal yang penting bagi bisnis untuk memahami seberapa kuat hubungan mereka dengan pelanggan, karyawan, atau stakeholder lainnya. X3 menurut Agustini tahun 2019,
Pada dasarnya, banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi. Menurut Suwanto dan Doni tahun 2022 menyatakan pengaruh pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kuantitas dan kualitas. Latar belakang. Di era globalisasi saat ini, persaingan antar jasa gadai di Indonesia tidak semakin ketat, baik antara perusahaan jasa gadai negara BUMN, bank swasta maupun jasa gadai swasta yang kini menjamur di lingkungan masyarakat dengan memanfaatkan peluang yang ada saat ini untuk memenangkan persaingan ataupun sekedar bertahan. Dalam persaingan saat ini, perusahaan harus mampu memiliki visi dan misi yang kuat demi pencapaian tujuan perusahaan yang seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini berdampak pada jasa gadai yang ada untuk bisa menghasilkan produk serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Kerangka berpikir. Berdasarkan rumusan masalah yang telah sebelumnya saya jelaskan, bahwa saya berasumsi hipotesis 1 diduga variabel kepemimpinan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. X2, berdasarkan rumusan masalah yang telah sebelumnya saya jelaskan, bahwa saya berasumsi 2 diduga variabel loyalitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. X3, berdasarkan rumusan masalah yang telah sebelumnya saya jelaskan, bahwa saya berasumsi hipotesis 3 diduga variabel disiplin secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Y, saya berasumsi bahwa hipotesis 4 variabel kepemimpinan, loyalitas, dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian, ada metode kuantitatif, yang kedua sumber data menggunakan primer dan sekunder, yang ketiga teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Yang keempat teknik pengambilan sampling dengan menggunakan sampling. Teknik analisis data, uji instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heterokedastisitas. Yang ketiga ada analisis linear berganda. Yang keempat ada uji hipotesis menggunakan uji TW parsial, uji F, koefisien determinasi. Hasil uji instrumen. Yang pertama ada hasil uji validitas X1. Berdasarkan data di samping menunjukkan nilai R hitung 0,197 pada seluruh butir item pernyataan variabel kepemimpinan, sehingga seluruh item dapat dikatakan valid. X2. Berdasarkan data di samping menunjukkan nilai R hitung 0,197 pada seluruh butir item pernyataan variabel loyalitas, sehingga seluruh item dapat dikatakan valid. X3, berdasarkan data di samping menunjukkan nilai R itu 0,197 pada seluruh butir item pernyataan variabel disiplin kerja, sehingga seluruh item dapat dikatakan valid. Y, berdasarkan data di samping menunjukkan nilai R hitung 0,197 pada seluruh butir item pernyataan variabel kinerja karyawan, sehingga seluruh item dapat dikatakan valid. Hasil uji reliabilitas. Jadi pada seluruh butiran item variabel penelitian ini reliable dan dapat dijadikan alat ukur yang baik. Hasil uji normalitas. Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian nilai signifikasi dikatakan berdistribusi normal. Hasil uji multikolonialitas dapat dilihat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai fit dari seluruh variabel independen
lebih kecil dari 10,00 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Dengan demikian, hal tersebut membuktikan bahwa tidak terjadinya gejala multikolinialitas. Hasil uji heterogeneisitas berdasarkan data di atas pada variabel kepemimpinan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,85 maka P 0,05 sehingga variabel kepemimpinan tidak terjadi gejala heterogeneisitas. Selanjutnya pada variabel pelatihan diperoleh nilai signifikan diperoleh sebesar 0,304 maka P 0,05 sehingga variabel pelatihan tidak terjadi gejala heterogeneisitas. Begitu pula dengan variabel motivasi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,45 maka P 0,05 sehingga variabel ini tidak terjadi gejala heterogeneisitas. Jadi data pada variabel independen penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala heterogeneisitas untuk memenuhi syarat model regresi. Hasil uji heterogeneisitas Glaser berdasarkan grafik di atas terlihat penyebaran titik tidak membentuk pola tertentu, menyebar secara acak baik di atas maupun sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterogeneisitas pada model regresi. Hasil uji regresi linear berganda berdasarkan pada tabel 4.11 di atas dapat diketahui persamaan regresi adalah sebagai berikut: A tambah B1 kali 1 tambah B2 kali 2 tambah B3 kali 3 tambah X. Y sama dengan min 2,695 dikurang 0,181 dikali 1 ditambah 0,195 dikali 2 ditambah 0,278 dikali 3 ditambah E. Hasil uji T 1. Pada variabel kepemimpinan terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai signifikan si P yaitu 0,085 maka P 0,5 sehingga H01 jadi secara parsial ada pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Pegadaian. 2. Pada variabel loyalitas terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,304 maka P 0,05 HA2 pada PT Pegadaian. 3. Pada variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai signifikan P yaitu 0,45 maka P 0,5 sehingga H3 diterima jadi secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pegadaian. Hasil uji berdasarkan data di atas, hasil uji hipotesis secara simultan akan ditinjau berdasarkan hasil signifikansi, di mana nilai P diperoleh sebesar 0,0000 maka P 0,5 sehingga H4 diterima. Hasil uji R2 berdasarkan data di atas, nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai R2 diperoleh sebesar 0,143. Nilai R2 menunjukkan sumbangan pengaruh yang diberikan oleh kepemimpinan, loyalitas, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Pegadaian sebesar 14,3. Kesimpulan. Pertama, variabel kepemimpinan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Pegadaian. Yang kedua, variabel loyalitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Pegadaian. Yang ketiga, variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Pegadaian. Yang keempat, variabel kepemimpinan, loyalitas, disiplin kerja berpengaruh signifikan secara bersama-sama simultan terhadap kinerja karyawan PT Pegadaian. Saran. Untuk perusahaan disarankan agar menyelenggarakan pelatihan manajerial, program program mentoring untuk meningkatkan kepemimpinan. Program pelatihan juga dapat dievaluasi, direvisi, serta berkala agar
tetap efektif dalam motivasi, perusahaan harus menerapkan sistem penghargaan, insentif yang menciptakan budaya kerja yang positif, menyediakan fasilitas kerja yang nyaman, akan meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan. Bagi karyawan penting untuk mengikuti pelatihan yang disediakan dan menunjukkan inisiatif dalam pekerjaan sehari-hari, menetapkan tujuan karir yang jelas secara rutin, meminta umpan balik atasan dan membantu dalam pengembangan diri, peningkatan motivasi, membangun hubungan baik dengan rekan kerja, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan perusahaan yang juga yang sangat dianjurkan meningkatkan keterlibatan loyalitas. Untuk peneliti disarankan agar mereka menambahkan variabel yang mungkin mempengaruhi kinerja karyawan dalam penelitian selanjutnya dan mempertimbangkan studi longitudinasi untuk memantau dari waktu. Penggabungan pendekatan kuantitatif akan memberikan pemahaman yang lebih luas berbagai aktor sektor industri, meningkatkan generalisasi temuan. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan, dapat lebih berkembang secara profesional, dan peneliti dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan aplikatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.